Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Nahar, salah satu peserta diklat calon kepala sekolah dari SMA YPI Sukawuni Kabupaten Garut. Namun, laporan rencana tindak lanjut yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Diklat calon kepala sekolah melalui 4 tahapan kegiatan dengan total sebanyak 300 jam. Yang pertama, on the job training 1 selama 20 jam. Kedua, in service training 1 50 jam. Ketiga, on the job training 2 200 jam. Terakhir, in service training 2 30 jam. Saat ini kegiatan on the job training 2, di mana calon kepala sekolah harus melalui 3 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan rencana proyek kepemimpinan atau RPK. Kemudian yang kedua adalah kajian manajerial atau KM. Dan yang ketiga adalah kegiatan peningkatan kompetensi atau PK. Kegiatan yang pertama adalah rencana proyek kepemimpinan yang dilaksanakan di SMA YPI Sukawuni Kabupaten Garut. Tujuan rencana proyek kepemimpinan 1. Meningkatkan kompetensi pedagogik guru dalam mengenal karakteristik peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, meningkatkan kompetensi kepribadian, sosial, dan kewirausahaan bagi calon kepala sekolah. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik serta tercapainya student well-being melalui pembelajaran berdiferensiasi. Adapun langkah-langkah rencana proyek kepemimpinan terdiri dari 3 tahapan. Pertama, persiapan, yang kedua, pelaksanaan, dan yang ketiga, monitoring dan evaluasi. Tahap persiapan dimulai dengan koordinasi dengan wakaf kurikulum, wakaf kesiswaan, kemudian melakukan sosialisasi kepada guru-guru, siswa, serta komite sekolah, menentukan narasumber, membuat program dan proposal kegiatan, membuat instrumen yang dibutuhkan, membuat flyer, dan terakhir mempersiapkan ruangan serta peralatan lainnya. Tahap kedua adalah pelaksanaan. Melaksanakan kegiatan IHT sesuai susunan acara yang telah ditentukan, terdiri dari pembukaan, sambutan, cara inti penyampaian materi oleh narasumber, selanjutnya diskusi atau tanya jawab, serta penyampaian tugas dan penutup. Sedangkan tahap terakhir, monitoring dan evaluasi. Melakukan monitoring dan evaluasi pada saat kegiatan sedang berlangsung berdasarkan instrumen yang sudah disiapkan. Indikator keberhasilan dari rencana proyek kepemimpinan adalah 1. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas sudah berbasis pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, bahan ajar seperti RPP, LKPD, dan lain sebagainya berbasis pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, melalui pembelajaran berdiferensi yang dilakukan guru menjadikan siswa lebih kritis, komunikatif, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan membahagiakan siswa. Simpulan hasil rencana proyek kepemimpinan adalah terjadinya peningkatan dalam pencapaian kompetensi guru dalam mengenal karakteristik peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi, kompetensi kepala sekolah, sikap dan prestasi siswa, serta kebahagiaan siswa, student well-being. Setelah saya mengikuti IHT tentang metode pembelajaran berdiferensiasi, saya mendapatkan pengetahuan baru bahwa dalam proses KBM kita bisa memberikan treatment yang berbeda kepada setiap siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meta Kamelia, saya kelas 10 IPS di SMA YPI Sukawuni. Pengalaman saya belajar dengan metode pembelajaran berdiferensiasi, saya merasa lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran karena saya bisa mempelajari materi pembelajaran dan mengerjakan tugas sesuai dengan minat ataupun bakat yang saya miliki. Kegiatan yang kedua adalah kajian manajerial atau KM. Dilaksanakan di sekolah asal, yaitu di SMA YPI Sukawuni Kabupaten Garut, dan juga dilaksanakan di sekolah magang, yaitu di SMA Muhammadiyah Wanaraja Kabupaten Garut. Kegiatan kajian manajerial dilaksanakan di sekolah asal di SMA YPI Sukawuni dan juga di sekolah magang, yaitu di SMA Muhammadiyah Wanaraja, yang terdiri dari 3 tahapan. Pertama, persiapan. Kedua, pelaksanaan.
pelaksanaan ketiga hasil. Kegiatan yang dilakukan adalah mengkaji capaian 8 standar nasional pendidikan di masing-masing sekolah melalui kegiatan menyiapkan materi kajian, melakukan wawancara, observasi secara langsung, serta studi dokumentasi. Adapun hasil kajian manajerial diperoleh bahwa di SMA IPS sekolah ini perlu meningkatkan kompetensi guru dalam hal pembelajaran. Yang kedua, di SMA Muhammadiyah perlu meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana yang telah ada. Kegiatan yang ketiga adalah peningkatan kompetensi dilaksanakan di sekolah magang, yaitu di SMA Muhammadiyah Wanaraja, Kabupaten Garut. Kegiatan peningkatan kompetensi dilaksanakan oleh peserta diklat dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi yang masih lemah berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan keprofesian atau AKPK. Dan dari hasil AKPK yang sudah dilakukan menunjukkan kompetensi peserta diklat yang masih lemah, yaitu kompetensi kewirausahaan. Untuk meningkatkan kompetensi kewirausahaan tersebut, maka dilaksanakanlah kegiatan peningkatan kompetensi yang dilakukan di sekolah magang. Ini dipilihlah SMA Muhammadiyah Garut yang saat ini dipimpin oleh tahapan peningkatan kompetensi terdiri dari 3: persiapan, kedua pelaksanaan, ketiga hasil. Tahap persiapan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah magang dan tim kurikulum, menyusun pedoman wawancara dan pengembangan sekolah dan guru dengan program kewirausahaan. Pada tahap pelaksanaan, peserta diklat melaksanakan wawancara terhadap kepala sekolah, sosialisasi kepada warga sekolah, serta studi dokumentasi. Untuk yang ketiga, hasil peroleh informasi dan pengalaman dalam pelaksanaan tugas sebagai kepala sekolah sehingga memiliki wawasan tentang program-program inovatif, aktivitas, menunjukkan serta gagasan baru dalam mengelola sekolah supaya lebih maju dan berkembang. Demikian paparan rencana tindak lanjut yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.